Bismillahirrahmanirrahim. Wal maqalatul khamisatu. Berikut ini adalah maqalah yang kelima. An Aliin radhiyallahu anhu wa karramallahu wajhah. Dari Sayyidina Ali radhiyallahu anhu wa karramallahu wajhah. Beliau berkata, la khaira fi salatin la khusyu'a fiha. Tidak ada kebaikan di dalam salat yang tidak khusyuk. Maksudnya bagaimana tidak sempurna. Bukan berarti malah meninggalkan salatnya. Ketika kita belum khusyuk, maka capailah kekhusyuan itu. Bukan berarti malah tidak menjadi salat. Salatnya malah ditinggalkan, bukan demikian. Artinya bagaimana kita bisa salat tidak hanya gerakan saja. Salat kita jangan hanya sebatas seremonial untuk memenuhi kewajiban saja. Tapi jadikan salat kita adalah ruh kita mi'raj kepada Allah. Karena kata baginda Rasul, as-salatu mi'rajul mu'mini. Salat itu mi'rajnya orang mukmin, bagi ruhnya orang mukmin. Kalau Rasulullah mi'rajnya itu zahir dan batinnya. Sedangkan kalau selain Rasul, kalau kita ini mi'rajnya itu hanya ruhnya. Bisa kita pada saat khusyuk, ruh kita mi'raj kepada Allah Ta'ala. Fal khusyu'u fi juz'in minas salati wajibun laisa bisyartin kama qalahu Syekhuna Ahmad An-Nahrawi. Kata Syekh Nawawi Al-Battani, khusyuk itu merupakan bagian dari salat yang wajib adanya, tapi bukan syarat sahnya salat. Jadi kita wajib berupaya untuk bisa khusyuk di dalam salat, tapi bukan merupakan syarat sah. Karena kalau syarat sah, kalau tidak bisa khusyuk berarti sholatnya tidak sah, begitu? Tidak, tetap sah sholatnya walaupun belum khusyuk, walaupun khusyuknya terhadap sepatu baru yang ada di luar masjid, walaupun khusyuknya dengan motor baru yang belum selesai kreditannya yang ternyata ada di luar masjid. Walaupun khusyuknya dengan gaji bulanan yang tinggal 1 hari lagi akan keluar. Contoh, apa benar? 4 hari lagi. Oh, sudah ditransfer, ternyata udah. Jadi tetap sah sholat kita walaupun tidak khusyuk, tapi kita wajib berupaya untuk menjadikan diri kita bertahap demi setahap mampu khusyuk kepada Allah. Kama qalahu Syekhun Ahmad An-Nahrawi, sebagaimana telah berfatwa siapa? Syekhuna, guru kami sekalian, Syekh Ahmad An-Nahrawi. Auhallahu ila ba'di anbiya'ihi, Allah telah berfirman kepada sebagian para nabinya Allah. Allah berfirman demikian, abdi, wahai hambaku, habli, berikanlah kepadaku, min ainika dumu'a, berikanlah kepadaku dari linangan air matamu, wa min qalbikal khusyu'a, dan khusyuk dari qalbumu. Tsummad'u, kemudian mintalah engkau kepadaku, fa inni astajibu laka, maka sesungguhnya aku akan mengabulkannya untukmu. Wa annal qaribul mujibu, dan aku adalah zat yang maha dekat denganmu, al mujibu, yang maha mengkabulkan segala doa hambaku. Kalimat Allah sungguh indah di dalam firman kepada para nabi terdahulu. Abdi, habli, berilah aku, min ainika, dari bagian matamu. Berupa apa? Ad-dumu'a, hanya air matanya saja. Aku tak meminta matamu, tapi cukuplah air matamu saja yang kau berikan untukku. Kau tidak perlu mengeluarkan bola matamu untukku. Kau tak perlu memberikan penglihatanmu untukku.
cukup kau berikan aku air matamu saja, linangan air matamu hai hambaku. Wa min qalbika, dan berikanlah kepadaku dari bagian qalbumu, jantungmu itu. Tapi tak perlu bagian jantungmu yang kau berikan, cukup al-khusyu'a, kekhusyuanmu itu, perhatianmu itu untukku. Cukup perhatian hatimu, perhatian qalbumu, perhatian jiwamu kepadaku. Aku tak meminta jantungmu atau bagian daripada tubuhmu. Aku hanya meminta perhatianmu saja. Kemudian barulah kau minta kepadaku. Mintalah kepadaku ketika engkau telah memberikan perhatianmu kepadaku, ketika kau telah memberikan linangan air matamu kepadaku. Tak perlu organ tubuhmu kau berikan kepadaku, cukup hanya itu yang kau minta, perhatian dan air matamu. Maka kemudian berdoalah, mintalah kau kepadaku, maka aku akan memberikan apa yang kau minta itu. Jadi mafhumnya, jika kita ingin mendapatkan ijabahnya Allah lebih cepat, biasakan mencapai kekhusyuan dan biasakan menangis. Menangis mendekat kepada Allah, menangis taqarrub kepada Allah, menangis taubat kepada Allah. Coba, jika selama ini kita sulit untuk menangis karena taubat kepada Allah, mungkin terlalu tebal kerak dosa kita. Karena kata baginda Rasul, setiap seorang hamba Allah melakukan satu kesalahan, satu dosa, maka akan ada nuktatul aswad, akan ada titik hitam fi qalbihi, di dalam qalbunya. Sehingga setiap kali dia berbuat dosa, titik hitam itu akan bertambah dan semakin mengerak, semakin tebal, sehingga ia sulit untuk mendapatkan cahaya Allah. Ketika Allah memberikan petunjuk kepadanya pun sulit dia mampu memahami rahasia-rahasia cintanya Allah. Wahai kalian yang mencintai Allah, wahai kalian hamba-hamba Allah, coba sadarlah, sadarkan diri kita bahwa Allah Tuhan kita selama ini begitu mencintai kita, tak pernah lekang satu detik pun memperhatikan kita. Tapi mengapa selama ini begitu banyak waktu yang kita kosongkan dari mengingat Allah, begitu banyak waktu yang ternyata kita telah lupa terhadap Allah yang telah memberikan waktu itu untuk kita. Nastaghfirullahal azim wa natubu ilaih. Kami mohon ampun kepadamu ya Rabb, dan kami bertaubat kepada Engkau. Allahumma ya Allah, ij'al akhir kalamina qawla la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah wa dzikra Allahu Allah. Jadikan kalimat terakhir dari lisan kami dalam kehidupan ini adalah ucapan la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah SAW, dan ucapan kami memanggil asma'mu Allah, 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 ya Rabb, ya Rabb. Maafkan kami yang ghaflah selama ini ya Allah. Maafkan keluarga hamba, murid-murid hamba yang ghaflah selama ini ya Rabb. Yang kedua, nasihat Sayyidina Ali karramallahu wajhah, kalam hikmah Sayyidina Ali yang kedua. Wala khaira fi sawmin lam tina'a fihi 'anil laghwi. Tidak ada kebaikan di dalam puasa yang tidak ada pencegahan padanya dari omong kosong, dari keburukan-keburukan. Ay al-kalamil ladzi la faidata fihi. Tidak ada kebaikan pada puasa yang ternyata tidak mampu kita mencegah diri dari kalimat-kalimat yang buruk. Begitu banyak mungkin di antara kita yang telah melakukan saum, entah fardu ataupun sunnahnya,
Tapi kita tak mampu menghindarkan diri daripada kalimat-kalimat buruk yang menyakiti hati orang lain. Kalimat-kalimat dusta, kebohongan, bohong yang bertahta di dalam dada selama ini. Lantas untuk apa? Tapi kita harus berpuasa. Bukan berarti kita tidak boleh berpuasa dan tidak baik berpuasa, bukan. Justru puasa kita harus semakin baik lagi. Kita sebentar lagi akan menyongsong Ramadan. Ramadan, 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 ya Habib. Ramadan, Ramadan. جئتك دوما قريب رمضان 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 يا حبيب رمضان رمضان جئتك دوما قريب جئتك دوما قريب. Pantaskah kita memasuki Ramadan dalam keadaan kita masih penuh kekotoran? Pantaskah kita berjumpa dengan tamu mulia itu Ramadan, sedangkan kita sejak Ramadan yang lampau, sejak dulu ia datang, Ramadan datang tiba, sampai saat ini tidak ada perbaikan. Lantas apakah kita tidak memiliki rasa malu menghadapi bulan yang penuh kemuliaan, tamu agung itu Ramadan, sedangkan kita tak ada keinginan untuk memperbaiki diri. Ramadan, bulan di mana iblis dan syaitan dibelenggu oleh Allah. Tapi mengapa kita masih melakukan dosa dan kesalahan? Kenapa lidah kita masih ringan berdusta? Kenapa hati kita tega menyakiti orang lain? Kenapa lidah kita masih menikmati makanan-makanan yang syubhat dan haram? Mengapa jari jemari ini masih senang untuk mempertontonkan ibadah-ibadah kita, untuk menunjukkan keluh kesah kita kepada makhluk? Maka apa? Ramadan sebentar lagi akan tiba. Sebentar lagi Ramadan akan tiba. Tapi di antar kita masih banyak yang bertikai, masih banyak yang saling menyakiti satu sama lain, masih banyak orang-orang yang kufur nikmat, tidak mensyukuri nikmat yang Allah berikan kepada kita bangsa Indonesia. Ramadan sebentar akan tiba, dan dia hanya akan datang sebagai tamu sebentar saja. Dan kita tidak yakin di tahun berikutnya kita akan berjumpa kembali dengan tamu yang mulia itu, dengan Ramadan, tamu kita yang mulia. Ya Rabb, sampaikan kami pada Ramadan. Balighna Ramadan, balighna Ramadan. Faghfir lana dhunubana, tubna ila Allah batinan wa zahira. Kami bertaubat kepada-Mu ya Allah. Terima kasih. Faj'alna minas salihin. Jadikan kami menjadi hamba-Mu yang soleh ya Allah. Solehkan keluarga hamba, anak-anak hamba, zuriyah hamba, keturunan hamba. Solehkan murid-murid hamba. Jadikan mereka menjadi wali-wali-Mu ya Allah.
Jadikan mereka menjadi orang-orang yang alim, menjadi ulama-mu yang saleh. Ya Allah, berikan mereka ilmu yang bermanfaat. Ya Rabbi, bagaimana nasib majlis ini semeninggalku kelak? Hamba titipkan jam'iyah ini kepada-Mu ya Allah. Hamba titipkan majlis ini kepada-Mu ya Allah. Ya Allah, tetapkan ya Rabb majlis ini ya Rabb menjadi tempat penggemblengan bagi umat dalam akidah Ahlussunnah wal Jamaah dan Nahdiyah. Ya Allah, jadikan majlis ini menjadi majlis pendidikan dalam manhaj Imam Syafi'i. Jangan biarkan murid-murid hamba, para pengikut hamba, jamaiyah ini, putra-putri hamba, anak keturunan hamba, zuriyah hamba, ahlul bait hamba tersesat seorang pun jangan biarkan ya Allah. Jangan biarkan ihdina wahdina wahdihim ya Allah. Maka ya Allah, bimbing mereka ya Allah, bimbing mereka ya Allah. Jangan biarkan mereka terkontaminasi dengan akidah-akidah Mu'tazilah, Wahabiyah, Syiah dan sebagainya, akidah-akidah yang tersesat ya Allah. Tetapkanlah mereka dalam akidah An-Najiyah, akidah yang selamat ya Allah. Ya Rabb, jangan biarkan majlis ini mati tanpa ada pembahasan-pembahasan agama-Mu. Ya Allah, makmurkan terus majlis ini ya Allah. Makmurkan majlis ini hingga akhir zaman ya Allah. Ya Rabb, jadikan putra-putri kami, anak keturunan kami menjadi penerus untuk mempersatukan umat di dalam bahtera majlis yang mulia ini ya Rabb. Ya Allah, berkahkan, berkahi, rahmati, ridhai hingga akhir masa. Ya Allah, sallallahu alaihi wasallam, alhamdulillah.